Hayat artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini mulai dari azali. Tidak ada permulaannya. Nah, yang membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat hayat dengan adanya ilmu, qudrat, iradah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak hidup. Seperti itu. Kalau di dalam Al-Qur'an ini insyaallah dalil yang akan kita sampaikan ini kita hafal ini ayatnya, yaitu dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu hidup, tidak pernah tidur, tidak pula pernah mengantuk. Ya. Kalau kita hidup kita ini karena ada ruh, sempat dikeluarkan ruh ini dari jasad, hilang kita. Tak ada lagi kita. Terus sikit-sikit kita mengantuk. Ya, mengantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Selanjutnya, secara umum bahwa kehidupan makhluk hidup ini dibagi kepada 3. Yang pertama dikenal dengan alam nabati, alam tumbuh-tumbuhan. Hidup dia. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ia berkembang dan semakin banyak. Jadi kalau ada misalnya tumbuh-tumbuhan, cirinya itu berkembang dan semakin banyak. Kalau misalnya ada pohon atau bunga, ya, dia itu tidak berkembang, bisa kita pastikan bahwa itu bukan termasuk alam nabati. Bisa saja plastik. Sekarang banyak nih bunga-bunga, selain musim bunga masuk juga ke rumah. Tapi dia bukan termasuk alam nabati, alam plastik. Dia tidak memiliki kehidupan. Selanjutnya alam hewani yang dikenal dengan alam satwa. Ciri-cirinya berkembang, semakin banyak dan bergerak. Ya. Mohon maaf, binatang yang haram itu lebih cepat perkembangannya. Khinzir sekali beranak bisa 20 ekor. Tapi ingat, jadi kalau misalnya ada alam hewani, cirinya itu dia berkembang, semakin banyak dan bergerak. Tapi kalau kita temukan dia tidak bergerak, berarti ini bukan alam hewani. Banyak juga nih, ada kucing, ya, tapi boneka, dia tidak bergerak. Jadi ciri alam hewani ini dia bergerak. Baru yang ketiga yaitu makhluk hidup yang dinamakan dengan manusia. Ciri-cirinya, perkembangannya lebih dari hewan, semakin cepat pertumbuhannya. Lalu yang membedakannya yaitu meningkatnya pola pikir. Selanjutnya kemampuan untuk menganalisa. Selanjutnya melakukan konstruksi dan melihat masa depan. Itu cirinya. Selanjutnya juga sifat yang dimiliki dari manusia itu, dia ingin berusaha memperbaiki kondisi hidup dan melihat ada yang di belakang materi yang disebut dengan alam spiritual atau alam gaib atau alam ruhani. Jadi secara fitrah manusia ini memang ingin sekali mengetahui fitrah keislaman itu sendiri. Jadi setiap orang pada prinsipnya ketika dia lahir, ketika sudah berfungsi akalnya, maka dia ingin menggali dalam tanda petik ilmu-ilmu yang berhubungan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sifat Allah yang ke-10 ini hayat, bahwa di sini kita meyakini bahwa begitu kecil, begitu singkat kehidupan kita ini di dunia. Masuk nanti ke fase kita, yaitu fase alam barzakh. Luas itu Pak Ustadz, sangat luas sekali. Sangat luas sekali. 2 meternya Pak Ustadz, panjangnya. Lebarnya tak nyampe 1 meter. Itu masuknya saja. Jadi gini, perbandingannya begini. Kita dulu di alam rahim. Ketika manusia di alam rahim itu, seberapa besarlah perut ibu kita? Setelah dikeluarkan dari alam rahim, keluar dari alam rahim, itu la ilaha illallah ini, luasnya dunia ini. Masuk ke alam barzakh, perbandingannya seperti itu, kelihatannya aja kecil. Kenapa? Karena arwah di situ sudah bebas dia. Sudah bebas. Jadi alam arwah itu perbandingannya dengan dunia ini, yaitu ketika seseorang dikeluarkan dari perutnya, maka dunia ini lebih luas. Alam arwah lebih luas lagi bila dibandingkan dengan dunia. Jadi kita meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang dinamakan dengan hayat, hidup dan tidak pernah mati. Kalau manusia bisa dipastikan mati semuanya, tinggal menunggu waktu saja. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.